saya, Mas Kirdi Putra. Beliau adalah pengamat komunikasi dan perilaku. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Catatannya kok udah banyak begitu. Aku ngelihatnya udah banyak gitu. Berarti udah banyak dicatat ini. Bukan hanya Mas Kirdi, kita bertiga dari tadi asik nyatet ya. Iya, udah seru nih. Di ruang belakang. Ada banyak yang menarik. Kalau menurut Mas Kirdi, saya ada banyak melihat di babak kedua tuh atau di putaran kedua nggak terlihat, malam hari ini terlihat. Ya, banyak sekali yang terlihat, dan kalau kita bicara bahwa ada sesuatu yang terlihat itu benar-benar sangat terlihat, tampil jelas, ceto, terang gitu ya. Ada juga yang ketika ekspresi-ekspresinya itu bukan ketika apakah Capres 01 maupun 02 memberikan narasinya atau namanya speech-nya, bukan. Tetapi justru ketika mengamati lawannya sedang memberikan tadi narasi atau speech-nya, itu juga kan bisa dilihat sebagai penanda. Mas, aku boleh tanya nggak ya, ini mewakili penonton kali ya, yang umum gitu. Apa betul karena ini sudah debat yang kesekian, kok tampaknya dua-duanya tuh jauh lebih tenang gitu? Maksudnya waktu di putaran pertama nonton nggak? Kan grogi-groginya Pak Jokowi sama Pak Prabowo ada kan? Masih sama-sama nahan semuanya. Gitu. Kok yang di keempat ini kayaknya loose banget gitu loh. Bener? Apa saya yang salah gitu atau gimana? Mas lihatnya? Sebetulnya kalau ditanya apakah mereka kemudian saat ini lebih loose, jawabannya sangat. Kenapa? Kalau kita bicara mereka loose dan terlepas seperti nggak ada apa-apa yang ditahan, satu, ini sudah beberapa kali. Kedua, ini adalah sudah kayak nothing tulus, kan udah menjelang terakhir nih. Iya, ini kan udah keempat, tinggal kelima kan, sebentar lagi. Mas, kita sekarang lihat yuk. Oke. Ini adalah best moment, silakan Mas langsung komentari aja. Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Nah, ini kan momen di mana ketika mereka sama-sama curhat nih nantinya nih, gitu ya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. Bentar. Nah, kita tahan dulu, nah kita bahas yang itu. Kita bahas yang itu. Nih, kalau kita bicara bahwa Pak Prabowo dan Jokowi, Pak Jokowi di sini, mereka sama-sama buat saya sama-sama curhat sih. Kita tadi ketawa ya, nonton sesi ini ya. Dan Pak Jokowi di sini beneran tertawa, dia real smile gitu, ketawa beneran bahwa ini tarikan garisnya kelihatan. Nggak tegang ya? Enggak sama sekali. Kalau Pak Prabowo gimana tuh? Nah, Pak Prabowo ketika Pak Jokowi menerangkan posisinya beliau adalah dia benar berpikir bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi ini terlihat tidak ada penolakan sama sekali dari wajahnya. Tidak ada tidak ada ketegangan yang nanti saya bisa menunjukkan beberapa ketegangan di bagian lain. Ketika bibirnya tuh ketika nahan tegang gitu. Ini enggak, ini oke. Gitu. Tahan dulu sebentar. Nah, untuk dua narasumber saya yang ada di studio ini, sepakat nggak ini disebut tadi oleh Mas Kirdi ini curhat, episode curhat gitu loh. Betul. Kita berharap sih adanya debat gitu ya. Tapi yang ada nih karena Dilan tadi kali jadi curhat. Gimana? Ya, kalau buat saya ini memang nggak semuanya harus diperdebatkan ketika mereka mengalami hal yang sama di dalam iklim pemilu kali ini gitu ya. Pak Prabowo mengatakan bahwa saya dituduh begini dan begitu gitu ya. Jokowi juga. Pak Jokowi mengatakan saya juga gitu. Mungkin Pak Jokowi mungkin merasa maklum atau kayak gimana gitu. Cuma satu yang perlu dicatat, Pak Jokowi dituduh PKI itu bukan dengan alasan. Artinya Pak Jokowi dituduh PKI itu tanpa alasan. Sedangkan Pak Prabowo dituduh ingin mendirikan negara khilafah itu ada di kalangan grassroots yang mengkhawatirkan kenapa ada tuduhan seperti itu, karena memang Pak Prabowo itu didukung oleh sebuah gerakan yang terintegrasi dengan kelompok-kelompok yang mengusung khilafah. Artinya apa? Mungkin Pak Prabowo-nya sendiri tidak ingin mendirikan khilafah, tapi Pak Prabowo melakukan pembiaran dan menikmati dukungan itu. Tapi sudah dinyatakan tadi ya. Tapi sudah dinyatakan. Jadi saya tahan dulu di situ deh. Sebentar aja tahan dulu. Gamal silahkan. Ya, pertama episode curhat. Saya melihat begini, saya apresiasi Pak Prabowo karena beliau tidak akan marah ketika beliau dihina. Beliau tidak akan marah ketika beliau dicaci. Beliau juga tidak marah ketika beliau difitnah, ketika beliau dijelek-jelekin. Tapi beliau akan tersakiti hatinya ketika bangsa Indonesia ini disakiti. Satu itu. Kedua, saya sampaikan begini. Memang benar, artinya kedua belah pihak itu mendapatkan fitnahan. Tapi poin yang penting yang saya pikir perlu kita evaluasi secara nasional adalah begini. Elit kami ya, itu berkomitmen. Kita tidak boleh mengatakan atau menuduh Pak Jokowi PKI dan lain sebagainya. Tetapi
kami merasa sedikit kurang nyaman ketika ada elit dari sahabat saya ya, yang itu mohon maaf menyebut HTI di belakang kami. Artinya elit itu harus memberikan keteladanan tanpa memberikan tuduhan. Terima kasih. Tahan dulu di situ. Ya, saya tahu nih sekarang panasnya itu udah pindah dari Hotel Shangri-La, pindahnya sekarang ke studio Trans 7. Tapi ini giliran saya sama Mas Girdi. Kita harus putar video kedua. Sorry, silakan video kedua Mas Girdi. Iya. Emang kalau dengan sistem yang hebat bagaimanapun, kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk merubah arah orientasi sistem ekonomi, saya kira indah-indah saja. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali, indah, seolah-olah modern, seolah efisien, seolah cepat. Untuk apa cepat? Kalau tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia. Mas nih, kalau kayak gini aku yang di studio aja ngerasa kayak aku dimarahin loh. Ini gimana sih? Suaranya kencang banget terus tangannya nunjuk-nunjuk, ini gimana deh? Body language itu. Kalau kita Marah atau karena apa sih? Karena tegas? Enggak, kita dalam hal ini Pak Prabowo, kita nggak bisa bilang beliau marah atau masalah tegas. Karena tegas itu kalau kita bicara tegas itu bisa dengan berapi-api, bisa tegas dengan santun, juga bisa. Jadi tidak mencerminkan bahwa itu nggak harus. Posisi beliau ketika berbicara seperti itu cuma kayak tanda petik menggarisbawahi sebetulnya. Underline, dan itu memang gayanya Pak Prabowo. Kalau kita bicara gayanya Pak Prabowo, aslinya kan memang gayanya berapi-api. Yang ini kalau gayanya Pak Jokowi nggak begini kan? Enggak. Tegasnya Pak Jokowi kalau mau underline nggak begini. Beda. Ini kayak misalnya gini, yang satu bilang misalnya harus begini ya. Yang satu bilang pokoknya begini. Seperti itu. Nah, itu ada kaitannya nggak dengan beliau tadi menyatakan saya ini orang Jawa, Banyumas. Kalau Banyumas itu Bataknya Jawa gitu. Ada nggak? Bisa jadi karena salah satu pembentuk karakteristik seseorang itu kan memang lingkungan sosial, culture juga budaya ya. Nah, di sisi pandang ini ketika Pak Prabowo sedang bicara seperti ini, kita lihat bahwa Pak Jokowi dalam kasus beliau cerita-cerita panjang lebar seperti ini masih tenang. Nah, ada tarikan sedikit di sini. Ya di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung seperti ini, itu tense ketika ketika beliau Pak Jokowi menerima statement ini. Jadi memang terpikir dan beliau bukan berarti nggak memikirkan loh ada kerutan di sini tadi. Nah, di situ Pak Jokowi benar-benar mendengar dengan baik apapun yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan ada perasaan yang memang agak tergelitik dalam artian bahwa kayaknya nggak gitu deh istilahnya gitu kalau dalam bahasanya Pak Jokowi. Itu salah satu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah bahwa menurut Pak Jokowi dia sudah mempersiapkan sesuatu dan tidak terlalu tampak, tidak terlalu keluar ekspresi yang terhadap apa yang disampaikan Pak Prabowo sehingga apapun yang mau disampaikan Pak Prabowo ya udah pokoknya saya udah punya jawaban kira-kira gitu. Oke. Sekarang kita ke narsum deh. Ini nggak kelihatan Prabowo yang seperti ini pada saat putaran kedua. Dede. Iya, ini yang saya tadi tanya, new Prabowo yang mau disampaikan ke publik itu adalah new Prabowo yang calm. Apakah memang ini hanya pada bagian-bagian tertentu atau ini merubah semuanya? Begini, satu hal yang saya catat ketika Pak Prabowo mengatakan kekayaan kita pindah ke luar negeri, pasti intonasinya naik gitu ya. Dan hal kedua yang saya catat, ini sebenarnya bukan persoalan kekayaan pindah ke luar negeri. Ini adalah persoalan strategi untuk hankam negara apabila terpilih nanti gitu ya. Sebagai presiden. Pak Jokowi tadi sudah jelas ada 3 poin. Yang pertama adalah produksi dalam negeri, yang kedua adalah dual use atau memproduksi joint dengan negara lain. Lalu yang ketiga adalah supply chain. Nah, jadi anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak melulu ini soal naikkan anggaran, tapi nggak tahu anggarannya dinaikkan untuk apa. Itu. Nah, berbicara soal modal atau uang Indonesia yang keluar negeri, Pak Prabowo sampai dengan hari ini belum mengklarifikasi soal temuan dari Paradise Papers yang mengatakan perusahaan beliau yaitu Nusantara Energy Resources memarkirkan uangnya di Inggris sejak 2001. Nanti kita tanya itu dulu deh. Sebentar deh, kita supaya nggak loose nih momennya. Siap. Mas Gamal kan sering ikut rapat dengan Pak Prabowo. Nah, di rapat beliau begini nggak? Itu saya mau tanya tuh. Satu yang mau saya sampaikan ke masyarakat ya. Mimik ya? Enggak, saya alhamdulillah
sudah diberikan Allah kesempatan bertemu banyak tokoh dunia ya, mulai Pangeran Charles, Putin, Anda Vladimir pernah ketemu Putin, ya? John Kerry, banyak tokoh-tokoh dunia saya berdiskusi secara langsung. Dan memang pemimpin-pemimpin dunia itu kalau saya simpulkan mereka punya karakter. Gaya. Karakter mereka itu selalu menjunjung tinggi penghormatan terhadap kebangsaan. Nah artinya jangan dilihat Pak Prabowo itu sedang marah. Tidak sama sekali. Itu jelas. Itu adalah narasi ketegasan seorang pemimpin. Ini nggak bisa Bung yang Karno tadi demikian. Bung Karno menarasikan kebangsaannya ketika beliau bilang kita bukan bangsa yang dengan 2,5 sen setiap hari. Artinya satu itu. Lalu kedua soal narasi Pak Prabowo soal ini ya itu jelas sebetulnya. Jadi Pak Prabowo sejak dulu memahami bahwa permasalahan kita itu adalah ideologi kita sudah final, tetapi permasalahannya adalah haluan ekonomi kita sekarang bertentangan dengan pasal 33 Undang 45 dan itu yang akan beliau kembalikan ketika nanti diberikan kepercayaan. Itu lebih kepada ekspresi kritis kali ya. Seperti itu ya. Beliau menyampaikan dengan semangat kan? Ya. Oke, kita tahan dulu karena ada video berikutnya. Iya, video berikutnya. Nah, silakan Saya diputar. berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Ya. Subianto. Waktunya Silakan sudah habis. ketawa kalau negara Cukup kita Bapak, lemah. waktunya Silakan. sudah habis. Terima kasih. Saya berpendapat. Oke, Mas Kirdi silakan bisa dikomentari. Oke, bagian sini memang terlihat Pak Prabowo terusik karena memang pertahanan keamanan kan memang domainnya beliau ya, Ya. ranahnya beliau gitu. Dan ketika memang ada sesuatu yang beliau kuasai dan dia terusik dan apalagi memang ini bicara tentang pertahanan keamanan Indonesia. Jadi sangat wajar Pak Prabowo untuk kemudian terganggu dan emosinya naik. Nah, pertanyaan yang cukup penting di sini adalah sebetulnya ketika bicara konteks dan emosinya naik ini, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Seorang calon kepala negara atau kepala negara sekalipun diperbolehkan dan diizinkan untuk emosi selama bisa memanage emosi tersebut. Diizinkan. Loh, namanya Diperbolehkan. manusia. Oke. Kayak orang kalau nggak pernah marah, nggak bisa takut, nggak bisa tegang, ya namanya bukan manusia. Presiden itu adalah Manusia juga. biasa yang bisa salah dan bisa Iya, marah, iya. bisa takut. Nah, Iya, iya. pertanyaannya Setuju. adalah bagaimana kemudian mereka memanage emosinya tersebut. Itu yang kemudian membedakan harkat seseorang. Nggak hanya presiden, tetapi juga manusia biasa. Iya. Kita ketika marah misalnya. Tapi masalahnya saya pernah dengar bahwa seolah-olah orang menggambarkan Pak Prabowo yang cuma 1 menit ini digeneralisir. Seolah-olah Ya, Pak Prabowo setiap hari seperti ini. Padahal ini mungkin hanya bagian-bagian ini aja ya. Gini, kalau kita men-snapshot kondisi Ya, ini ya. dan kemudian mengeneralisir tanpa adanya sebuah katakanlah bukti-bukti atau fakta-fakta lain, saya merasa memang tidak pantas untuk kita katakan bahwa Pak Prabowo itu misalnya pemarah. Nah, tapi juga belum ada sebuah bukti yang sebaliknya juga. Jadi maksud saya kita anggap Nggak bisa bahwa itu ini dijadikan nggak bisa ukuran. dijadikan Baik. patokan. Kita ke Gamal sekarang. Lihat Pak Prabowo yang seperti ini. Pak Prabowo sepertinya punya panggung baru yang dihadapi bukan hanya Pak Jokowi, sekarang penonton. Satu, beliau ini mantan Danjen Kopassus ya, mantan Panglima Kostrad, lulusan terbaik Fort Bragg ya. Fort Bragg itu adalah sekolah pasukan elit terbaik di Amerika ya, dan beliau adalah lulusan terbaiknya. Lalu ketiga, beliau juga turun ke medan perang. Satu, itu yang saya sampaikan bahwa beliau punya track record yang sangat kuat untuk membangun kepemimpinannya. Lalu kedua, saya ingin merubah persepsi yang dibangun oleh masyarakat sebagian atau sekelompok orang ya. Contoh ya, saya kebetulan muslim mas. Apakah Nabi Muhammad tidak pernah marah? Nabi itu marah ketika agamanya dilecehkan, ketika Tuhannya misalnya dilecehkan. Artinya yang mau saya sampaikan ke masyarakat, marah itu boleh, asalkan dengan alasan yang tepat, di tempat yang tepat, Boleh ya? dengan cara yang tepat. Marah itu Jadi boleh. jangan sampai pemimpin tidak boleh marah. Sekarang ada korupsi di bawahnya, pemimpin tersenyum saja. Tidak, pemimpin harus tegas, memberhentikan dan mengingatkan dengan cara yang penuh ketegasan. Baik. Satu itu. Lalu, Ya, satu saja silakan. oke, satu Habis saja. ini ya. Oke, Satu boleh. lagi boleh, silakan. Oke, Satu ya. lagi Jadi satu poin saya sampaikan itu. Jadi beliau, nah soal narasi beliau tadi, jelas beliau punya kekecewaan soal anggaran yang minim. Contoh nyun sewu banget. Udah ikut-ikut Pak Prabowo Iya. nih, Pak Enggak, Nyun iya, iya. Sewu. Nyun sewu. Udah ikut. Jadi Pak Jokowi itu dulu pernah menjanjikan Oke. bahwa akan ketika ekonomi tumbuh ya Apa dia? 6% itu akan memberikan anggaran pertahanan 1,5% dari Oke. PDB. Lalu juga punya
komitmen banyak di bidang pertahanan yang itu belum direalisasikan. Sehingga mungkin ini Pak Prabowo saya pikir juga punya komitmen untuk bagaimana bisa meningkatkan anggaran pertahanan kita dan kekuatan pertahanan kita. Dede silakan ditanggapi. Iya, saya pikir ini sebetulnya adalah sebuah backfire yang lucu. Pak Prabowo itu ingin menghindari kesan bahwa beliau sedang menyalahkan Pak Jokowi. Jadi ini bukan salah Bapak, tapi saya nggak tahulah salah siapa. Nah, statement kebingungan seperti inilah yang kemudian ditertawakan oleh audiens. Dan Pak Prabowo yang tadinya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, akhirnya keluarlah sisi emosional beliau, di mana beliau itu menyalahkan audiens gitu. Apabila ini dikatakan karena Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang core, sesuai dengan jiwanya yaitu hankam dan beliau paham betul. Saya pikir nggak itu juga ya. Saya melihat beberapa kali Pak Prabowo 2 kali di video saya lihat memarahi emak-emak 2 kali. Lalu ada wartawan dimarahi. Lalu kemudian Nanti kita lanjut. Ya. Ini udah makin panjang. Oh, Baik, siap. makin seru banget. Saya harus terima kasih dulu sama Mas Girdi. Ya. Mas Girdi terima kasih sudah hadir ke studio. Pokoknya kalau ngomong sama Mas Girdi nggak akan ada habisnya karena menarik gitu loh. Kita harus lihat. Tapi yang jelas nanti di putaran kelima jangan-jangan kita lihat ada lagi yang baru kali ya. Kayaknya Menjelang terakhir terus semoga seperti lebih apa? seru kan, gitu. Ada pesan nggak buat pemirsa dalam sisi apa mengamati mimik itu? Dikit aja singkat. Jadi ketika kita mengamati mimik, kita sebisa mungkin tidak menggunakan opini kita, apakah itu marah, sedih, kecewa, segala macam. Tetapi konteks yang sedang dibicarakan itu apa, dan baru itu kita bisa sampaikan apakah masuk atau enggak. Oke, terima kasih Mas Girdi sudah hadir bersama-sama dengan kita di debat Capres 2019. Jangan pergi kemana-mana, nanti saya akan undang lagi 2 narasumber saya ini untuk bisa berkomentar dan terutama netizen yang sudah mulai ramai ini berkomentar di media sosial bagaimana pola, peta, dan juga data di balik peperangan netizen di dunia maya. Saya akan menghadirkan teman saya Aristama Rusli. Beliau adalah analis media sosial dari Sonar Platform. Tetaplah bersama dengan kami di Trans 7, debat Capres 2019 kembali.